Perkenalkan, saya Rosela Agustiana. Saya adalah mahasiswi dari Universitas Pancasakti Bekasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi S1 Manajemen, kelas B sore semester 4, dengan NIM 2892150118. Di sini, saya ingin menjawab soal-soal dari ujian tengah semester 4 pada mata kuliah Ekonomi Syariah dengan dosen pengampu Bapak Sumardi, Sarjana Ekonomi Magister Manajemen. Soal yang pertama, bagaimana sebuah ilmu ekonomi Islam itu dapat dilahirkan oleh sistem ekonomi Islam? Jawaban saya, Islam mempunyai konsep sistem kehidupan yang universal, integral, dan komprehensif yang telah menetapkan tatanan yang utuh untuk mengatur kehidupan manusia. Sebagai way of life, Islam menata segala aspek kehidupan mulai dari hal yang paling sederhana hingga urusan yang paling rumit sekalipun. Konsep pembangunan ekonomi dalam Islam adalah konsep pembangunan ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah, dan dengan kesadaran bahwa keberhasilan pembangunan harus disertai penerapan tentang konsep-konsep pembangunan klasik dan modern, serta belajar dari pengalaman negara-negara yang telah berhasil dalam melakukan usaha pembangunan. Konsep ekonomi Islam mengacu pada prinsip syariah yang menjadi pedoman masyarakat muslim, sehingga setiap aktivitas manusia termasuk di dalamnya adalah kebijakan ekonomi dan pembangunan, serta aktivitas ekonomi masyarakat sudah semestinya merujuk pada hukum Islam. Teori dan model ekonomi Islam menurut pandangan M.M. Metwali atau teori dan model ekonomi Islam diterjemahkan oleh M. Hussein Sawid 1995 menyatakan bahwa ekonomi Islam dapat diartikan sebagai ilmu ekonomi yang dilandasi oleh ajaran-ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran, As-Sunnah, Ijma atau kesepakatan ulama, dan Qiyas atau analogi. Al-Quran dan As-Sunnah merupakan sumber utama, sedangkan Ijma dan Qiyas merupakan pelengkap untuk memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Islam merumuskan suatu sistem ekonomi yang berbeda dari sistem-sistem lainnya. Hal ini karena ekonomi Islam memiliki akar dan dari syariah yang menjadi sumber dan paduan bagi setiap muslim dan melaksanakan aktivitasnya. Islam mempunyai tujuan-tujuan syariah, makosid, hasil syariah, serta petunjuk operasional atau strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Soal yang kedua, jelaskan latar belakang kemunculan dan lahirnya sistem ekonomi kapitalisme. Jawaban saya, kapitalisme adalah ideologi yang didasarkan pada nilai-nilai kapital atau permodalan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kapitalisme adalah sistem atau paham ekonomi yang modalnya bersumber pada modal pribadi atau modal perusahaan swasta dengan ciri persaingan di pasaran bebas. Kapitalisme muncul pertama kali di Inggris pada abad ke-18 saat berkembangnya industrialisasi. Penyebaran hubungan-hubungan di pasar serta pertumbuhan konsumsi mengakibatkan permintaan pasar yang cukup besar sehingga investasi di bidang produksi industrial menjadi bernilai. Kebutuhan untuk menghasilkan uang dan mempergunakan barang-barang industrial membuat orang mencari lapangan pekerjaan di bidang industrial. Buruh dikontrol oleh pemilik modal agar mereka meningkatkan produktivitas dengan cara mengkonsentrasikan para pekerja di pabrik-pabrik, lalu mengenalkan sistem pemesinan dan pengorganisasian buruh kerja dalam cara kerja yang baru. Hubungan antara pemberi kerja dan pekerja pada abad ke-18 di Inggris tersebut merupakan bentuk kapitalisme. Soal yang ketiga, bagaimana mekanisme pasar bebas ini mampu untuk memberi kemakmuran ekonomi bagi seluruh rakyatnya? Jawaban saya, pasar bebas adalah suatu kondisi jual beli yang ideal berdasarkan mekanisme penawaran dan permintaan tanpa terikat dengan kebijakan maupun sistem ekonomi suatu negara. Jadi, pedagang dan pembelilah yang mengatur segala sesuatu terkait transaksi mereka. Mekanisme pasar bebas menggunakan mekanisme harga yang terbentuk di pasar.
Mekanisme harga merupakan proses yang berjalan atas dasar gaya tarik-menarik antara konsumen dan produsen yang bertemu di pasar bebas. Pasar bebas mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat karena bisa memberikan kebebasan pada masyarakat untuk bisa melakukan aktivitas ekonomi, khususnya dalam melakukan aktivitas ekspor dan impor barang. Soal yang keempat, jika semua problem ekonomi mulai dari problem produksi, konsumsi maupun distribusi telah dapat diselesaikan oleh mekanisme pasar bebas, apakah manusia masih perlu untuk melirik pada sistem ekonomi yang lain? Jawaban saya, perlu. Karena dari beberapa kelebihan mekanisme pasar tidaklah selalu efektif dan efisien. Contohnya yaitu informasi yang dibutuhkan konsumen dan supplier tidaklah selalu tersedia sehingga menimbulkan kelebihan atau kekurangan persediaan dalam pasar. Informasi kebutuhan konsumen tidak selalu dapat ditangkap oleh supplier dan sebaliknya. Soal yang kelima, dalam pembahasan ekonomi kapitalisme, kita sudah memahami bahwa baik problem produksi, konsumsi maupun distribusi akan mampu diselesaikan oleh mekanisme pasar bebas. Jelaskan. Jawaban saya, melalui sistem pasar bebas, seluruh kegiatan ekonomi mulai dari produksi, distribusi, dan konsumsi diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar tanpa campur tangan pemerintah atau pihak lain. Sistem ekonomi pasar bebas menyelesaikan masalah ekonomi dengan mekanisme penawaran dan permintaannya sendiri. Ketika terjadi kelangkaan, permintaan akan naik diiringi dengan harga barang yang mendorong orang untuk melakukan penawaran untuk memenuhi permintaan tersebut. Soal yang keenam, sistem ekonomi Islam diturunkan tidak secara khusus untuk menyelesaikan problem kelangkaan. Problem produksi solusinya cukup diserahkan pada akal manusia. Menurut pandangan sistem ekonomi Islam, tanpa bantuan dari Islam pun akal manusia dengan sendirinya akan mampu menyelesaikan problem barang dan jasa. Mengapa dapat memiliki kesimpulan tersebut? Jawaban saya, sistem ekonomi Islam tidak memandang adanya kelangkaan barang maupun jasa akibat terbatasnya sumber daya alam yang tersedia di muka bumi ini. Sebab Allah SWT telah menciptakan seluruh bumi dan isinya untuk manusia dalam menghadapi kehidupannya di dunia. Allah menciptakan bumi dan langit beserta apa yang ada di antaranya keduanya untuk manusia. Jadi, tidak seharusnya manusia, khususnya seorang muslim, menyatakan bahwa alam ini menyediakan sumber daya alam atau kebutuhan yang terbatas. Soal yang ketujuh, masalah yang mendasar dari ekonomi justru muncul ketika manusia sudah mampu memproduksi barang dan jasa tersebut, yaitu ketika barang dan jasa sudah berada di tengah-tengah masyarakat. Problem ekonomi mendasar adalah problem yang menyangkut distribusi barang dan jasa di tengah-tengah manusia. Mengapa problem distribusi dianggap sebagai problem yang mendasar menurut sistem ekonomi Islam? Jawaban saya, dapat disimpulkan bahwa otak manusia tidak mampu menyelesaikan perkara distribusi, sebab Allah menjelaskan secara rinci mengenai pemberian harta warisan terhadap ahli waris. Jika persoalan distribusi kita bawa ke dalam konsep ekonomi makro, maka kita akan dapat hal yang sama, yaitu otak manusia tidak akan mampu menyelesaikan persoalan distribusi karena otak manusia tidak mampu menyelesaikan perkara distribusi. Maka inilah yang menjadi pokok permasalahan dalam ekonomi. Sementara dalam proses penyelesaiannya harus berdasarkan pada bimbingan wahyu, baik itu bersumber dari Al-Quran maupun Al-Hadis. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan dari soal dan jawaban ujian tengah semester 4 pada mata kuliah Ekonomi Syariah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.